Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita dari tulisannya Ummu Maryam. Sebuah kisah yang berjudul Rawa Sendang. Ancaman di pesta penghuni kaki Gunung Cermai. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Diambil berdasarkan kisah nyata pengalaman pribadi, perkiraan antara tahun 2018-2019. Bulan dan tanggal sudah lupa, beberapa nama disamarkan. Tahun itu adalah tahun aku, Marta, menjadi senior di ekstrakurikuler pecinta alam atau PA di SMA. Sudah lazim di tahun kedua sebagai senior ada acara rutin yang dilakukan setiap tahun, yaitu pelantikan anggota baru yang biasa dilakukan di kaki Gunung Cermai. Persiapan yang harus sangat matang karena harus bertanggung jawab terhadap keselamatan anggota-anggota baru saat pelantikan nanti. Waktu menunjukkan pukul 4:30 sore, tapi aku dan keenam temanku, 3 laki-laki, Dika, Arham, Ginar, dan 3 perempuan, Luna, Ersa, Hanif, sudah bersiap-siap untuk pergi ke Palutungan, desa terakhir sebelum mendaki ke Cermai. Kami berangkat mengompreng atau ikut tumpangan mobil gratisan yang datang dari kota. Maklum anak SMA hobi gratisan. Kepergian kami kali ini untuk survei tempat yang akan digunakan untuk pelantikan nanti. Perkiraan kami survei akan selesai esok hari, jadi perbekalan sangatlah minim. 1 baju ganti, alat sholat, alat mandi, 2 tenda, dan sedikit cemilan. Karena aku sebagai bendahara acara, tidak lupa aku bawa uang acara, yang bodohnya aku bawa semua uangnya, yang berjumlah 1.400.000, kalau tidak salah. Singkat cerita, kami sampai di Palutungan. Udara terasa teramat sangat dingin. Jaket tebal yang aku pakai tidak kuasa menahan dinginnya sore itu. Pos pendaftaran nampak sepi, tidak seperti biasanya. Suasana begitu sepi dan lengang. Biasanya weekend bumi perkemahan Palutungan cukup ramai dengan beberapa pengunjung yang sengaja berkemah di sana. Kabut turun begitu tebal menghalangi jarak pandang. Pohon-pohon pinus yang berjajar rapi hanya terlihat seperempatnya saja, saking tebalnya tertutup kabut. Di kota tadi udara begitu cerah, masih ada mentari sore. Tetapi di sini seperti di dunia berbeda, samar-samar cenderung gelap. Sinar mentari pun tidak mampu menembusnya. Gimana gelap gini, lanjut ini. Kemana dulu surveinya? Dika, leader survei kami kali ini mencoba meyakinkan, akankah kami lanjut untuk survei atau tidak, melihat cuaca yang seperti ini. Dia juga laki-laki yang teramat sangat aku suka dengan diam-diam. Tidak ada yang menjawab, kami hanya mengedarkan pandangan, terbesit keraguan di masing-masing kami. Sepersekian menit, kami hanya terdiam larut dalam pikiran masing-masing. Jujur, firasatku sudah tidak baik. Kami hanya berdiri mematung di sisi kiri jalan. Jalan aspal yang sebagian sudah bolong dan rusak. Di sisi kami terdapat pos pendaftaran, baik untuk bumi perkemahan atau untuk pendakian. Pos berukuran kurang lebih 2 kali 2 meter itu, kosong, tidak ada penjaganya. Jika kita lanjut menyusuri jalan, maka kita akan masuk ke area bumi perkemahan Palutungan yang dipenuhi dengan pohon pinus yang tinggi-tinggi. Di seberang kami terdapat 2 jalan setapak selebar kurang lebih 50 cm, berupa tanah licin yang kiri kanannya dipenuhi suburnya rumput liar. Arah kiri menuju air terjun bumi perkemahan. Arah kanan menanjak jalan untuk mendaki. Jalan ini pula yang akan kita lalui untuk melanjutkan survei. Sayang sih kalau kita nggak lanjut, jalan udah di depan mata. Besok-besok kita udah gak punya waktu lagi. Gimana ini menurut yang lain? Arham memecah kesunyian. Aku juga setuju sih sama Arham, tapi kayaknya kita gak lanjut ke pos 1 deh. Terlalu jauh, kita bakal kemalaman di jalan. Sekarang udah pukul 5:15 loh. Ke Cigowong itu butuh waktu sekitar 2 jam. Dengan cuaca kayak gini, gak yakin aku. Aku mencoba berpendapat sambil melirik ke Dika. Kualihkan pandangan saat mata ini bersih tatap dengannya. Aku takut dia melihat wajahku terbakar karena malu. Apa kira-kira pendapatnya tentang saranku ini?
Hati ini mencelos saat aku lihat lewat ekor mata. Ternyata dia masih menatapku. Karismanya meluluh lantakan kepercayaan diri ini. Lanjut, Ersa menyetujui juga pendapatku. Iya sih dek, aku juga nggak yakin nih kalau harus ke Cikowong. Cuacanya nggak nyaman, tambah sepi banget gak sih ini bumper? Ersa kulihat sedikit bergidik, sembari tidak lepas mengedarkan pandangan ke sekeliling. Yang aku rasa memang suasana mencekam dan terasa ada yang memperhatikan. Dika bergumam sembari berpikir, sedikit menunduk dalam diam. Kuberanikan menatapnya. Sesekali kulihat dia mengedarkan pandangan, lalu terpaku pada dua jalan setapak yang akan kami pilih. Yang lain juga terdiam kembali. Sebagian duduk beristirahat di teras pos pendaftaran sambil memakan beberapa cemilan. Tanpa sadar aku larut menatap Dika. Kutatap seluruh lekuk di wajahnya. Dia begitu berkarisma dengan raut kecerdasan yang terpancar. Kumis tipis menghiasi di atas bibirnya. Sorot matanya tajam dan tegas. Rambutnya sedikit gondrong tapi rapi, hitam dan tebal. Sungguh dia teramat tampan di mataku. Aku tersentak dan spontan berkedip-kedip canggung saat dia memergokiku yang tengah menatapnya. Satu senyuman tipis mengembang di bibirnya. Aku menggigit bibir. Mulutku mengatup dengan rapat. Nafasku tertahan menahan rasa bahagia terpana yang membuncah dalam dada. Rasanya aku ingin pingsan saat itu juga. Kupalingkan wajahku sebelum aku benar-benar pingsan. Tuhan, rasanya begitu malu dan ingin lenyap saat ini juga. Dika berdehem. Tidak tahan, akhirnya aku meliriknya. Dia menatapku juga dengan binar mata jahilnya. Sedikit tersenyum dia lemparkan kepadaku. Sebel apa yang dia pikirkan tentangku. Ingin kujambak-jambak saja rambutnya, tapi syukurlah rasa ini memberi warna di situasi yang sedikit mencekam ini. Ya udah, kita survei ke pos terakhir aja. Itu sih pos yang paling terdekat dari sini, Rawasendang. Akhirnya sebagai leader Dika memberikan keputusannya. Kita camp di sana. Kamu yakin, Dek? Kinar yang biasanya bertingkah blow on dan acuh tidak acuh meyakinkan pendengarannya. Dika mengangguk mantap. Gimana yang lain? Cuma kita semua harus hati-hati dan jaga mulut. Terutama kamu, Kinar, jangan sompral. Kamu tahu kan gimana Rawasendang? Dika bertindak tegas, mengingat juga kita ambil resiko survei tanpa daftar ke penjaga. Dikarenakan penjaga posnya yang tidak ada. Akhirnya semua memutuskan untuk melanjutkan survei ke pos terakhir. Sebelum memulai perjalanan, kami berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dika berjalan paling depan. Sebagai leader, dia juga bertugas sebagai pembuka jalan. Karena bulan-bulan ini juga bukan jadwal ramainya pendakian, beberapa jalur biasanya tertutup semak belukar. Apalagi Rawasendang yang sebetulnya bukan pos pendakian, hanya satu tempat yang biasa dipakai pelantikan. Juga terkenal karena di sana terdapat satu kuburan yang konon katanya adalah kuburan Kuncen Jermai generasi pertama. Jujur aku sendiri belum pernah melihat kuburan tersebut. Tiba-tiba Dika menarik lenganku. Tak, kamu di belakang aku. Ini, pegang weeping, tali untuk panjat tebing. Rasanya aku sedikit kegeeran dengan perlakuan Dika yang seakan melindungiku ini. Aku coba membuang jauh-jauh pikiran ini sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa? Dika menyelidik, tentunya sambil senyum-senyum seperti jahil sih kulihat. Aku merasa dia sengaja membuatku tersipu-sipu. Enggak apa-apa, Dik. Iya, aku di belakang kamu. Aku meraih webbing yang dia tawarkan. Webbing ini terikat ke carrier yang dia bawa. Kami berjalan berjajar. Dika leader, dengan aku setelahnya diikuti yang lain, dan Arham sweeper paling belakang. Kami berjalan setapak demi setapak menyusuri jalan kecil yang tidak terlalu menanjak. Dikelilingi pohon-pohon pinus, jalanan ini cukup landai, meski tetap saja membuat sedikit ngos-ngosan. Sampai di pertigaan jalan, kami ambil ke jalur kiri, ke pos terakhir pelantikan, Rawasendang. Jika ambil jalur kanan ke Cikowong, pos pertama saat pendakian. Jalanan mulai datar, lalu sedikit menurun. Dilanjut kita harus melewati perkebunan sayur sawit dan kol milik warga. Lepas perkebunan sayur tersebut, kita mulai menuju jalan setapak yang menanjak.
Dari sini, jalan sudah mulai tidak terlihat, hanya jalan masuknya saja. Semua ditutupi semak belukar yang tingginya melebihi kami semua, didominasi ilalang. Dika mulai menebas semak belukar tersebut, mencoba mencari jalan. Sejenak Dika menoleh. "Kamu hati-hati tak, kalau tergores ilalang itu sakit banget." Iya dik," ucapku singkat. Kuuratkan pegangan ke wibing Dika. Jujur aku merasakan aura yang tidak enak dari tempat ini. Ditambah langit yang semakin gelap, mungkin sebentar lagi azan maghrib. Kudengar Arham dan Ginar masih bercanda ria, terkecuali para perempuan, hening. Beberapa lama kami berjalan mengikuti Dika. Rasanya sih sudah cukup jauh. Aku sendiri tidak bisa memastikan karena tidak mampu melihat sekeliling karena tertutup semak belukar tinggi. Yang jelas, kulihat 1 meter di depan sudah masuk ke hutan lebat, di mana pohon-pohon besar dan rimbun menjulang tinggi. Aku rasa kami telah sampai di gerbang Rawasendang. Tiba-tiba Dika berhenti mendadak. Dia beberapa saat lalu berbalik dan berbisik. "Aku gak lihat, tapi aku gak lihat. Ayo putar balik." "Ah?" Aku benar-benar tidak mengerti dengan ucapannya. "Maksudnya apa dik? Aku gak ngerti." Aku mencoba menelisik, meminta penjelasan dari Dika dan juga teman-teman yang lain. Tidak ada yang menjawab. "Ayo tak, putar balik dulu aja." Dika menyentuh bahuku dan memutarnya perlahan. "Tapi dik, aku rasa kita udah sampai loh. Ngapain kita putar balik? Capek-capek kita kesini." Aku tetap bersikuku meminta penjelasan. Rasanya tidak terima perjalanan jauh yang sudah dilalui. Sia-sia saja jika kami harus putar balik kembali. Tapi aku heran, kenapa yang lain tidak ada yang protes dan menurut saja dengan arahan Dika. "Marta, ayo." Dengan lembut Dika merangkul pundakku, memaksaku putar balik dan berjalan di depannya. Aku mencoba menstajarkan dengan dia. "Kalau kamu gak lihat jalan, kenapa gak pakai aja kacamata kamu?" Aku mencoba memberi solusi. Dika biasanya memang memakai kacamata, tapi hanya dipakai saat belajar di kelas saja. Dika menatapku dalam, seolah memohon, lalu dia menggeleng pelan. "Astagfirullahaladzim." Tiba-tiba kilat menyambar, dan suara gemuruh dari kejauhan bertanda akan turun hujan deras. "Ayo dik, cepetan!" Arham berteriak dari depan. Kini dia berubah jadi leader, dan Dika jadi sweeper. "Ayo tak!" Dika meraih tanganku, menggenggamnya dengan erat. Satu hentakan dia memaksaku berjalan dengan sangat tergesa-gesa, setengah berlari. Aku terpaksa mengikutinya. Hujan gerimis mulai turun membasahi jalanan tanah yang kami lalui, menyebabkan licin ditambah jalan menurun, dan ilalang yang sebagian mulai menggores lenganku. Rasanya kami sudah cukup jauh menjauhi Rawasendang, tapi tidak juga sampai di perkebunan sayur warga. Aku ngos-ngosan, nafasku memburu, rasanya capek dan sesak ditambah kabut tebal yang rasanya menambah sesak dada ini. "Dik, aku capek." Aku berhenti dan jongkok, tanganku masih digenggamnya. "Break!" Dika berteriak menghentikan langkah teman-teman yang ada di depan. Semua berhenti dan beristirahat, mengatur nafas yang tersegal sambil berdiri. "Teman-teman, kenapa kita nggak buat tenda di sini saja sih? Aku capek banget, ngap. Bentar lagi juga sholat maghrib loh." Aku mencoba menghentikan perjalanan yang entah kenapa terasa lebih lama daripada saat kami naik tadi. "Nggak bisa tak, kita harus turun." Luna meyakinkan aku dan diiyakan oleh yang lainnya. "Ayo, kamu pasti kuat tak? Jangan loyo, kita harus cepat." Dika menepuk-nepuk punggungku. Aku menatapnya, mencoba mencari pengertian, karena aku benar-benar tidak mengerti dengan kelakuan mereka yang tiba-tiba begitu bersemangat untuk turun kembali. Sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara gending gamelan atau entah apa, seperti suara keramaian. Aku memandang teman-teman, memastikan apakah mereka juga mendengarnya. Mereka tampak pucat, ketakutan, tapi tidak ada satu orang pun yang berbicara. "Ayo cepat turun." Dika memerintah dan menarik lenganku keras. Kami berlari di jalan tanah yang menurun dan sangat licin karena hujan, seolah dikejar sesuatu yang tidak kasat mata. Berkali-kali aku dan teman-temanku tergelincir terperosok karena jalanan yang basah akibat hujan yang semakin deras. Tapi berkali-kali juga kami ditarik untuk terus berlari. Suara riuh itu semakin tidak terdengar terkalahkan derasnya hujan. Tapi kami tetap berlari tanpa henti, rasanya sampai berjam-jam. Sampai nafas ini tidak kuasa untuk berlari lagi. Aku hanya mengandalkan Dika yang menarik tubuhku. "Ya Allah, kapan sampai?"
Minimal di perkebunan landa itu. Batinku putus asa. Astagfirullah, astagfirullah. Dalam hati tidak henti-hentinya aku bersikir. Tenggorokanku sudah sangat kering. Mulutku megap-megap berusaha mengambil oksigen semampunya. Kenapa tidak sampai juga ke perkebunan warga tersebut? Lama sekali, sepertinya terus berputar-putar di tempat yang sama. Kaki ini sudah lemas dan tidak bertenaga. Aku terhuyung-huyung, tidak mampu lagi menahan lutut yang sudah tidak bertenaga. Jatuh ke depan kembali terperosok di tanah yang sangat licin. Serak, serak, buk. Aku jatuh ke depan menabrak Dika yang akhirnya ikut tergelincir. Perosotan dan berhenti setelah beberapa meter ke depan. Aku tengkurap menindih Dika yang juga tengkurap di tanah basah. Kulihat pipi kirinya tergores ilalang. Dik. Nafasnya memburu. Maaf ya, maaf. Aku mencoba bangkit bertumpu pada satu tangan dan satu lutut. Sekuat tenaga menekan tanah licin di samping. Berkali-kali berusaha bangkit, tapi berkali-kali pula tanah licin itu menjatuhkanku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku tersentak. Suara itu kenapa begitu dekat? Sebenarnya sejauh apa kami berlari menjauhi rawa sendang? Ya Allah, tolong hamba. Badanku bergetar hebat karena takut. Tak bisa bangun. Suara Dika bergetar bercampur antara lelah, dingin dan takut. Tak, Marta, ayo tak. Dika meringis. Dika, Marta. Kinar memanggil-manggil nama kami. Sepertinya dia kembali setelah sadar kami tertinggal di belakang. Kinar melihatku, membangunkan tubuhku sambil terengah-engah. Ayo tak, bangun. Kuat, kamu kuat. Teman-teman yang lain nunggu di depan. Aku menguatkan tekad berdiri. Tak. Dik, maaf ya. Rasa bersalahku membuncah setelah melihat seluruh badan Dika penuh lumpur. Dan satu goresan ilalang melintang di pipinya, sedikit berdarah. Aku menoleh, tersentak. Suara apa itu? Menggema seperti auman hewan. Satu tarikan memaksa aku berlari kembali. Kini Kinar berlari paling belakang. Aku di tengah dan Dika di depan. Dengan nafas yang tersegal-segal, aku mencoba mengumpulkan kesadaranku dan mencoba membaca ayat kursi dan surat 3 Qul berulang-ulang. Berangsur-angsur suara riuh gamelan tadi menghilang dari pendengaran. Tidak lama akhirnya kami keluar dari semak-semak belukar dan mulai menginjak perkebunan warga. Lahan-lahan terasering yang ditanami sawi dan kol, beberapa bagian ditanami belimbing wuluh. Alhamdulillah, setidaknya meski belum sampai di bumi perkemahan, dari sini tidak terlalu jauh untuk sampai ke sana. Kami sudah tidak berlari, berjalan biasa sambil tersegal-segal. Dika mengisyaratkan semua untuk berteduh di bawah pohon belimbing wuluh yang ditanam merambat ke tonggak-tonggak bambu sehingga membentuk tempat yang bisa dipakai berlindung. Kalau kata petani disebut pangparang. Meski lelah, tapi tidak ada satupun dari kami yang berniat untuk bahkan sekedar meneguk air. Rasanya ingin cepat pergi dari tempat mencekam ini. Aku terhenyak ada suara azan dari kejauhan. Meski tidak terlalu jauh, tapi tidak cukup jarak untuk bisa mendengar suara azan dari permukiman warga. Sementara suara itu seakan dekat sekali dengan kami. Ini suara azan Isya kah? Seharusnya kami terlewat azan maghrib karena berjam-jam rasanya tadi kami berlari. Aku coba mengeluarkan handphone jadul di saku celanaku yang sudah basah kuyup, berharap ia masih menyala. Alhamdulillah HP ini memang tahan banting, dia masih menyala. 18.05. Aku terlonjak, masih maghrib. Jantungku berdegup kencang merasakan keanehan ini. Mau lanjut atau sholat di sini? Dika memecah kesunyian. Arham menatap Dika. Lanjut aja Dik, lari aja biar cepat sampai bumper. Kita sholat di sana saja. Hanif melambaikan tangan. Aku gak kuat lagi kalau harus lari Ham, sumpah. Terus mau kamu apa? Intonasi Arham sedikit meninggi. Dika menepuk bahu Arham sambil tersenyum. Senyumannya, bisa-bisa aku masih terpesona padanya pada saat seperti ini. Ayo, semua berdiri. Kita lanjut jalan lagi. Jalan semampunya. Gak usah lari, tapi jalan cepat secepat-cepatnya. Kita kejar sholat maghrib di bumi perkemahan. Aku sweeper. Kinar, Arham, leader. Dika membantuku untuk berdiri. Entah kenapa badan ini lebih loyo tidak seperti biasanya. Kamu depan aku, bisik Dika. Aku mengangguk lemah.
Kabut masih saja bergulung-gulung, membatasi jarak pandang. Tapi alhamdulillah perjalanan turun tergolong lancar, meski kesulitan karena jalanan turun yang teramat sangat licin. Akhirnya kami sampai di bumi perkemahan. Tapi entah bagaimana kami tidak masuk gerbang depan, melainkan masuk ke sisi tebing Curug Palutungan. Meski masih masuk area bumi perkemahan, di sini jarang yang mendirikan tenda. Selain hanya satu petak lahan saja, yang kiri dan depannya tebing mengarah ke curug. Di sini terkenal angker. Lahan juga tertutupi rimbun dan tingginya pohon beringin, menambah suasana mencekam di sini. Hujan hanya menyisakan rintik kecil. Kami terduduk kelelahan di tanah menengguk air mineral. Sementara laki-laki mendirikan 2 tenda kecil yang berdempetan. Ayo, kalian yang cewek-cewek turun ke bawah duluan. Ganti baju, sholat, makan. Dika mengingatkan kami bahwa waktu maghrib sangatlah sempit. Kami pun berdiri dengan sedikit enggan. Berjalan secara berbanjar turun ke area bumi perkemahan dengan area yang rata di bawah. Ada warung-warung kecil dan musola di sana. Ada beberapa tenda yang berdiri. Kami menuruni lahan-lahan terasering, berbincang sedikit dan sekenanya saja. Jalan kecil yang kami lalui sangat gelap, hanya headlamp kami yang bisa membantu melihat jalan. Astagfirullah, astagfirullah. Aku berbisik sambil menghentikan langkah Hanif yang berada di depanku. Ada apa tak? Setengah berbisik Hanif menoleh ke arahku. Otomatis Luna dan Ersa yang berada di belakangku juga berhenti. Dengan wajah pucat pasi, aku mencoba berkata, "Kalian zikir ya, jangan putus sampai di warung sana." Aku menunjuk warung yang tidak seberapa jauh lagi. Mereka pun mengangguk sambil terlihat ketakutan. Ya Allah, ampuni hamba, astagfirullah. Hatiku deg-dikduk, bagaimana tidak. Aku melihat beberapa meter di depan sana, di lahan tepat di bawah jalan kecil atau galengan, seperti persawahan yang kami lalui. Ada sosok putih terlungkup di sana. Sempat tersorot senter. Aku kira hanya karung goni milik warga, tapi seperti ada rambutnya. Aku tidak yakin. Kami berjalan perlahan. Mau tidak mau kami harus melewati ke jalan di atas sosok putih itu. Aku ingin menutup mata saat melewatinya, tapi tidak mungkin. Saat melewatinya aku tidak berani menengok. Aku merasakan Luna mencengkram erat bajuku dari belakang. Sepertinya dia juga melihatnya. Hanya Hanif di depanku yang nampak biasa saja. Tepat aku berada di pinggir sosok putih itu. Angin berhembus mengelus tengkuku. Badanku bergetar bergidik ngeri. Tertangkap oleh ekor mataku, sosok itu menggeliat seperti akan berdiri. Sontak aku mempercepat jalanku setengah berlari sambil mencengkram erat tangan Luna. Serasa mau copot jantung ini, aku terduduk lesu sesampainya di warung. Kenapa sih tak? Pucat banget kamu. Hanif menggunjang bahuku. Yakinlah dia tidak melihatnya. Aku menggeleng lemah sambil susah payah mengatur nafas. Aku ke kamar mandi duluan. Berdua-dua ya please. Aku memelas. Ayo sama aku, Ersa mengajakku. Selesai mengganti baju, makan dan sholat, disusul yang laki-laki juga sudah turun ke bawah. Kami mencoba briefing sejenak terkait rencana survei kami esok hari, yang memang hari Minggu. Jadi kita berencana survei seharian saja tanpa bermalam, dilanjut di waktu yang lain. Tak, kamu bodoh Ersa mencubit lenganku pelan. Aku menoleh kebingungan. Apaan? Kamu tahu nggak? Tadi kenapa di rawa sendang kita putar balik? Arham menatapku. Aku menggeleng. Itu yang mau aku tanyakan sama kalian. Kenapa? Arham menepuk jidatnya. Kulihat Dika hanya tersenyum lembut kepadaku, mencelos hati ini. Aku nggak lihat, tapi aku lihat. Itu maksudnya si Dika. Nggak lihat jalan, tapi dia lihat makhluk tidak kasat mata. Semua ngerti kok. Kamu doang yang nggak ngerti. Malah ngajak ngecamp di perjalanan pula. Kinar mengolok-olokku. Aku ketakutan dan merasa bodoh dengan mengajak mereka camp di perjalanan tadi. Oh gitu. Maaf aku sumpah nggak ngerti tadi. Ucapku sedikit meringis. Nggak apa-apa tak. Dika menatapku. Ya Allah, aku terpana. Emang kamu tadi lihat apa sih Dik? Kamu teh ya Kinar. Sontak aku memukul bahunya. Biarinlah, toh ini kita udah di bawah sih. Kinar ngeyel. Kita salah waktu. Tadi di gerbang masuk rawa sendang banyak sekali lelembut yang sedang berpesta.
Mereka seperti sedang ada acara meriah. Salah satu di antaranya sadar kalau aku bisa melihat mereka. Dia berteriak, "Pulang kamu. Kalau nggak pulang, kalian semua mati. Mengganggu." Saat ada suara riuh itu, beberapa dari mereka bermata merah dan seakan mengejar kita. Aku begitu ngeri dan merasakan ketakutan yang teramat sangat, mengingat keadaan sebenarnya seperti itu saat tadi. Aku mensyukuri kebodohanku karena tidak mengerti dengan ucapan Dika tadi. Cukuplah tersiksa dengan rasa lelah yang teramat sangat. Tidak terbayang jika harus ditambah dengan rasa takut terhadap makhluk-makhluk tersebut. Aku mengusap wajahku ngeri. Punggung sampai ke tengkuku terasa panas dan merasa ada hembusan angin yang kuat di sana. "Nah, ngecamp di atas sana. Hati-hati ya, di atas sana rawan perampokan. Soalnya nggak ada yang jaga. Harus apik sama barang bawaannya." Tiba-tiba bapak penjaga warung memotong pembicaraan kami. Kami manggut-manggut, tapi kami cukup acuh, tidak menaruh perhatian lebih, karena rasanya kami lebih takut pada cerita Dika. "Ayo cepat ke camp, harus istirahat biar besok fit surveinya." Dika berdiri dan mengajak kami semua untuk tidak begadang. Sesampainya di camp, semua perempuan bergegas masuk tenda. Kami berbaring tidur berdempetan. Luna dan Hanif paling pinggir, aku dan Ersa berada di tengah. Tas kami simpan dalam tenda dilapisi kedua bagian luar. Sementara Dika, Arham dan Kinar masih di luar tenda berbincang beberapa hal. Katanya ingin berjaga dulu sebentar. Tidak berapa lama Kinar, Dika dan Arham kerasa-kerusuk tergesa-gesa masuk ke tenda kami. Mereka pucat pasi. Sepertinya mereka salah masuk tenda, tapi kulihat mereka tidak peduli. Hanya gemetaran seperti ketakutan. Zikir terus mereka gumamkan. "Kenapa?" Luna bertanya dan kami semua terduduk. Bayangkan saja, tenda dom kecil diisi 7 orang. Sungguh berdesak-desakan. Kulirik jam di HP, pukul 12 kurang seperempat. "Shh." Dika hanya menempelkan telunjuk di bibirnya, meminta kami untuk diam. Hening, mencekam. Wush. Sesaat angin kencang menggoyangkan tenda kami sampai seperti hampir terjungkap. Hawa dingin begitu terasa menusuk persendian. Aku sedikit menggigil. Kami saling pandang dalam diam. Jantungku berdegup kencang. Nafasku tertahan di tenggorokan. Keringat dingin sudah mulai membanjiri. Satu kali lagi angin menyentuh tenda pelan, membawa aroma melati yang menguar, menyentuh penciuman kami. Takut, benar-benar takut. "Mama, aku mau pulang." Aku membatin. Kupeluk tubuh sendiri, menekuk lutut dan kusembunyikan wajahku di sana. Aku sudah lupa pesona Dika saat ini, hanya takut yang aku rasakan. Lama, diam, hening mencekam, tidak ada yang terjadi. Beberapa saat kemudian Dika membuka resleting tenda, melongok keluar. Serak. "Gak ada, ayolah keluar lagi." "Nantilah." Arham masih nampak sangat enggan. "Ada apa sih?" Dengan ragu-ragu Luna kembali bertanya. "Tadi ada kuntilanak duduk ayunan di pohon beringin, pakai baju putih, rambutnya panjang." Kinar menjelaskan tanpa berbibu. Kami terdiam seketika, tidak mau penjelasan lebih lanjut darinya. Dalam hati aku mengutuk Kinar. Ingin aku berkata kasar memuntahkan segunung sumpah serapah. Bisa-bisanya dia dengan santai memperjelas situasi, padahal tadi dia sendiri pun ketakutan. Pohon beringin itu tepat di samping tenda kami. Firasatku makin merasa tidak enak. Bernyanyi macam itulah, tapi agak sengau. Kinar bersenandung menirukan kuntilanak tersebut. Aku bergidik ngeri. Bulu kuduku seketika meremang. Emang dasar aku sendiri pun yang paling penakut di antara semuanya. Duk. Ersa menendang Kinar sekuat tenaga, melotot memintanya untuk diam. "Apa sih sakit tahu." "Diem sih, sompral kamu." Ersa semakin melotot. Ersa ini memang cenderung tomboy dan barbar. Badannya pun cenderung berisi dan kekar dibanding kami para perempuan. Tidak segan menyiksa teman yang berbuat salah. "Sebenarnya gak apa-apa. Dia duduk di pohon belakangin kita. Kalau dia lihat duluan, kita yang apes. Tapi kalau kita yang lihat dia duluan, dia yang apes," tutur Dika. Entah benar atau tidak, atau hanya sekedar mencairkan suasana agar tidak terlalu menakutkan.
Kenapa Atuk? Kok kalian kabur ke tenda kalau nggak apa-apa mah? Iya tuh, kabur soalnya takut. Tadi itu perempuan mau menoleh ke arah kita. Pelan-pelan banget menolehnya. Belum nyanyiannya, ngahiring. Emang kalian gak denger apa? Lagi-lagi Kinar bercerita gamblang. Duh, satu tendangan lagi dari Ersa. Kinar meringis. Udahlah, ayo keluar pindah tenda. Udah malam tidur. Dika menyeret Kinar dan Arham keluar tenda. Akhirnya tengah malam kami semua tertidur. Aku tertidur pulas, mungkin karena kelelahan. Cerita beralih dari sudut pandang Luna. Pukul 01.15 kurang lebih, aku tertidur pulas sekitar 1 jam lebih. Tapi entah kenapa aku tiba-tiba terbangun dan sulit tertidur kembali. Gelisah, perasaanku sangat tidak nyaman. Posisi tidurku di samping Marta yang juga tertidur begitu pulas seperti bayi. Juga paling pinggir terdekat ke tebing air terjun dan pohon beringin. Wush, angin sedikit kencang menyentuh tenda kami. Aroma melati tercium sangat menyengat. Visual perempuan berbaju putih yang menggerakkan lehernya, menoleh pelan sambil bersenandung, lalu menyeringai, tervisualisasi di otakku. Aku membuang semua pikiran buruk, memejamkan mata berusaha tidur kembali. Aku sangat iri pada Marta yang bisa tidur sepulas itu. Kayak kebu, batinku. Aroma melati semakin menusuk hidungku, membangunkan seluruh indraku, sehingga tidak ada sedikit pun kantuk yang tersisa. Hanya mataku yang terpejam berharap hanya aroma saja yang ada. Namun aroma itu menguat, membuatku limbung bikin pusing, saking menyengatnya. Tangisan menyayat terbawa angin. Seketika aku membuka mata mencengkram kuat jaket Marta, mencoba mengguncangnya, berusaha membangunkannya. Aku tidak mau sendirian dalam ketakutan. Tapi Marta tidak bergeming sedikit pun. Tidak ada pergerakan sedikit pun dari temanku. Kupaksakan menoleh ke arah Ersa dan Hanif. Ternyata mereka juga terbangun membuka mata. Syukurlah, aku tidak sendiri. Ersa menempelkan telunjuk ke bibirnya, mengisyaratkan pada kami agar tetap diam. Kami melirik Marta. Kebu. Tidak habis pikir dia terlelap selelap-lelapnya, tidak terganggu sedikit pun. Di situasi seperti ini aku sangat-sangat iri, dengki padanya. Seandainya kami kabur meninggalkannya saat ini pun, mungkin dia tidak akan sadar. Masih dalam posisi berbaring, kami hanya diam. Terdengar tangisan pilu menyayat. Tubuhku membeku, seluruh badanku bergetar ketakutan. Aku menahan nafas, memejamkan mata sekuat tenaga, mencengkram baju Marta sampai tangan ini terasa sakit saking takutnya. Gigiku kurapatkan menahan jangan sampai aku menjerit. Keringat dingin mulai menjalar di tubuh ini. Dia menangis tepat di pinggir tenda. Di sampingku hanya terhalang kain tenda yang tipis. Aku merasakan di dekat dia. Aku harus apa? Ya Allah, tolong. Aku sampai tidak ingat untuk membaca ayat-ayat ilahi. Dia berganti terkikik, tertawa-tawa. Satu gerakan kecil saja dariku, aku bisa menyentuhnya. Mungkin saking dekatnya. Waktu berlalu, dia sudah tidak terdengar lagi. Sedikit lega menyelusup di hatiku. Aku melirik Ersa dan Hanif. Mereka masih terbangun. Kami hanya saling pandang. Zikir, Ersa membisik. Aku mengangguk pelan. Kurang lebih pukul 1.40, aku tertidur kembali saking lelahnya mungkin. Kembali ke sudut pandang Marta. Dek. Aku terbangun mengucek-ucek mata, melihat jam di HP pukul 02.20. Siapa malam-malam begini yang memanggil-manggil kami dari luar? Dek. Lagi-lagi seseorang memanggil kami dari luar. Maksa, setengah sadar menahan kantuk yang luar biasa, aku mengguncang Ersa. Bangun siapa itu di luar? Kenapa tak? Luna juga terbangun. Itu ada yang manggil-manggil. Suara resleting tenda laki-laki dibuka. Ada apa pak? Kudengar suara Dika. Aku dan Luna ikut keluar. Sementara Ersa hanya duduk di dalam tenda. Hanif masih tertidur. Dua orang laki-laki dewasa yang tidak aku kenal berdiri di sana. Ini dek, saya lagi patroli, nemu daleman sama beberapa makanan instan berceceran di jalan setapak dan berakhir di sini. Coba dicek barang bawaannya, takutnya hilang. Kami kebingungan, lalu mencoba mengecek tas kami.
raib, tidak ada satupun. Aku memandang Luna, kami saling pandang. Gimana dek? Bapak itu bertanya kembali. Iya pak, gak ada. Dika menoleh ke arah kami. Kami juga menggeleng. Dia mendekat, cek ulang ke tenda kami untuk meyakinkan. Kalian kerampokan tuh, tasnya disimpan di mana? Tenda bagian luar pak, Dika menjawab. Mudah tuh ngambilnya gitu mah. Ayo ikut bapak turun, semoga rampoknya belum jauh. Pungut sebagian yang tercecer. Ini dalaman siapa? Dika menggeleng. Punya aku kayaknya pak. Kinar keluar tenda memastikan. Iya punya aku, lanjutnya. Aku sama Kinar ke bawah dulu ya. Kamu jaga cewek-cewek. Kalau nggak tidur, sholat atau ngaji aja. Dika dan Kinar pun mengekor di belakang bapak-bapak itu. Kita ngapain? Serasa mimpi dan belum tersadar penuh, kami memasuki tenda kembali, mengacukan Hanif yang bertanya. Arham ikut masuk. Meski kantuk sangat, untuk tidur kembali kami belum bisa. Kami bersila melingkar berhadapan dalam diam, berusaha memulihkan kesadaran dan mencerna apa yang tengah terjadi. Ngantuk Aku ke tenda dulu ya. Tanpa menunggu jawaban, Arham keluar untuk tidur kembali di tenda laki-laki. Kita memang masih belum sadar betul akan kenyataan. Disusul Luna dan Hanif yang ikut berbaring dan tidur. Tersisa aku dan Ersa. Gimana ya Er? Serahkan saja ke Dika dan Kinar. Ngantuk banget aku. Ersa pun berbaring dan tidur. Aku melongo. Mereka semua serempak kayak gitu. Aku pun ikut tidur kembali. Pukul 3 lebih. Ham, bangun Ham. Suara Kinar membangunkan. Aku keluar diikuti Luna, Ersa dan Hanif yang juga terbangun. Kabut tebal menutupi pagi yang sunyi ini. Aku menggigil, dingin luar biasa. Kurapatkan gigi jangan sampai bergemelutuk. Sekuat tenaga menahan dingin yang menusuk persendian. Gemercik daun pinus tertiup angin memecah kesunyian. Titik-titik embun sedingin es berjatuhan seperti rintik hujan. Ham, kamu ikut, kita coba tanya siswa yang camp di atas sana. Siapa tahu mereka lihat rampoknya. Dika mengarahkan senter ke arah atas. Beberapa petak di atas kami terlihat samar cahaya beberapa lampu badai. Sepertinya siswa SMA lain sedang melakukan pelantikan. Sempat kami dengar malam tadi mereka meneriakkan yel-yel. Ditinggalkan para lelaki, kami kembali masuk tenda. Sudah hilang rasa kantukku. Aku mencoba bertayamum. Kukeluarkan Al-Quran kecil yang kusimpan di bagian atas tempat tidurku. Kulantunkan beberapa surah kalam ilahi dengan pelan diterangi senter dari HP. Yang lain mendengarkan. Kesunyian dan lantunan ayat-ayat ini menenteramkan hati. Sang pencipta terasa begitu dekat. Sesaat sebelum azan subuh berkumandang, mereka kembali ke tenda. Mereka menggeleng menatap kami, pertanda semua usaha tidak membuahkan hasil. Dikeluarkan beberapa cemilan dan makanan instan hasil pungutan dari yang tercecer. Azan subuh berkumandang. Kami turun ke musola di area bawah, berwudu. Air sedingin es menampar kami, menyadarkan akan kenyataan yang kami hadapi. Aku sholat sambil terisak, bersimpuh, pasrah, meminta pertolongan pada yang maha segalanya. Wangi gorengan menyentuh penciuman kami. Perut kami keroncongan, tapi tersadar tidak ada uang yang tersisa. Astagfirullah. Aku berjongkok di depan musola. Baru tersadar uang acara pelantikan aku bawa semua dan kusimpan di dalam tas. Aku terisak kembali. Bodohnya aku. Menyesali diri kenapa uang itu harus kubawa ke gunung. Kami kembali ke tenda dengan lesu dan tatapan anak. Di camp, Dika dan Arham memasak mie instan yang tersisa. Kami sarapan seadanya. 2 bungkus mie instan untuk ber-7. Barang berharga kalian apa yang kerampok? Dika mengabsen satu-satu. Rata-rata di tas berisi baju dan cemilan. Beberapa uang bekal dan HP Hanif, Luna, Kinar ikut raib di dalamnya. Giliranku, aku terbata-bata menjawab sekuat tenaga menahan genangan air di pelupuk mata agar tidak terjatuh. Semua terdiam mendengarnya, tidak mampu lagi berkata-kata. Apapun yang terjadi, kami harus tetap melanjutkan survei ke kaki Gunung Cermai. Pagi menyapa, sinar mentari menembus sela-sela barisan pohon pinus. Kabut tipis tersirat, menampakkan selut alam yang indah.
Masya Allah. Tapi kami memutuskan tetap melanjutkan survei ke pos 1 Cigowong. Mie instan dan sedikit cemilan sebagai sarapan kami dianggap mampu mengganjal dan menopang kekuatan kami untuk menempuh perjalanan kurang lebih 5 jam pulang pergi pagi ini. Keputusan ini terpaksa diambil mengingat sudah tidak banyak waktu lagi untuk kami survei karena pelantikan hanya tersisa beberapa minggu lagi. Kami butuh persiapan hal lainnya. Sangat beresiko, tapi kami hanyalah sekumpulan anak SMA yang masih belum sepenuhnya terbentuk kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Kadang ego masih kuat mengungkung di usia itu. Tak, Dika menepuk pundaku. Jangan bengong, gak apa-apa, nanti di base camp kita cari jalan keluar bersama. Ini musibah kita bersama. Ia tersenyum padaku. Aku tertunduk menatap tanah lembab di bawahku. Enggan menjawab. Apa kita perlu melapor ke aparat? Dika menggeleng. Aku pun memaklumi. Sebelum berangkat, boleh ya aku ke air terjun dulu? Dika mengiyakan. Aku mengajak cewek-cewek ke air terjun di bawah. Di sana aku berteriak mengeluarkan sesak yang menghimpit dada. Teringat uang pelantikan yang hilang. Bagaimana caranya kembali? Bagaimana? Aku berteriak bersautan menyaingi debur suara air terjun yang menghantam bebatuan di bawahnya. Yang lain mengikuti. Kulihat Dika memperhatikanku. Kami terbatuk-batuk lalu tertawa. Plong, setidaknya itu sejenak. Dengan pikiran kalut tidak menentu, kami berangkat membawa peralatan seadanya. Beruntung Dika dan Ginar tidak kehilangan goloknya. Bermanfaat membuka jalur jika ada semak belukar yang menghalangi. Aku menatap nanar jalanan setapak yang akan kami lalui kembali. Tidak rawa Sendang tapi Cigowong. Bagiku sama saja dalam kondisi ini menyeramkan. Lututku sudah lemas hanya dengan menatapnya. Aku memang penakut, sangat penakut. Seperti kemarin aku berjalan urutan kedua di belakang Dika. Kami memulai perjalanan. Nekat, sampai di pertigaan. Kiri rawa Sendang, kanan Cigowong. Dan satu buah batu berukuran sedang bertengger di kanan jalan. Semilir angin membelai tengkuku. Aku bergidik. Duk. Dika berhenti mendadak. Aku menabrak punggungnya. Tinggiku hanya sebatas bahunya saja. Ah, apalagi ini? Aku berucap dalam hati. Perasaanku sudah tidak karuan. Please Dika, please. Gak usah bilang apa-apa. Gak usah ada apa-apa. Aku berdoa dalam hati meremas-remas celana lapanganku. Entah apa yang dia lakukan tepat di pertigaan tadi. Tidak ada sepatah kata pun dia lanjut berjalan. Kenapa pertigaan ini begitu seram? Auranya tidak enak. Aku merasa ada perempuan yang duduk di batu itu. Perasaanku saja. Memasuki area terbuka lahan luas yang dipenuhi pohon-pohon pinus, menjulang tinggi berjejer rapi, gemersik daun pinus beradu diterpa angin sepoi-sepoi. Pucuknya meliuk-liuk indah. Bagaimana ya aku menggambarkannya? Jalanan setapak yang dilalui menanjak sedang. Aku berhenti sejenak, menengadah menatap langit yang nampak di antara pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi. Masya Allah, ciptaanmu begitu indah. Takjub, ku pejamkan mata. Sejenak menghirup wangi khas daun pinus. Udara murni memenuhi paru-paru. Segar, ku buka mata. Dika sudah berbalik berdiri di ujung tanjakan sana, memperhatikanku. Selalu satu senyuman lembut dia lemparkan padaku. Marta, tadi nyium bau melati gak di pertigaan? Aku mengedikan bahuku mengacukan Ginar. Bodoh amat. Runtuhku, aku menutup telinga. Aku tahu dia mau menakutiku. Serius tak? Ya kan dik? Ayo tuh ngikutin kamu tak? Ah sial. Aku semakin menutup telingaku, tidak mau dengar. Tidak mau dengar, sumpah. Di otakku selalu terlintas seseorang perempuan duduk di atas batu di pertigaan tadi. Tuh, sembarangan jaga ucapan. Lemparan tepat sasaran bunga pinus tepat mengenai kepala Ginar. Dia hanya meringis. Aku nyengir bersorak dalam hati. Ampun bos, tak, hati-hati tak, ngikutin lo. Ginar cengengesan berbisik sambil berlalu menyusul Dika di atas. Dika memang cenderung tidak banyak bicara, terutama kalau dengan perempuan. Kecuali dengan teman-teman lelaki dia supel. Tapi sekalinya dia menegur, semua menurut, berkarisma. Tidak ada kendala berarti kurang lebih 2 jam perjalanan kami bisa sampai di pos 1 Cigowong. Trek yang dilalui tidak terlalu sulit, karena jalan setapak sudah terbentuk.
bisa dipakai oleh pendaki Gunung Ciremai. Cigowong adalah pos pendakian pertama bagi pendaki yang samit ke puncak lewat jalur Palutungan. Di sini juga satu-satunya sumber mata air yang mengalir dari sungai kecil sampai puncak. Tidak ada lagi sumber air. Lahan cukup luas, biasa dipakai istirahat sejenak oleh pendaki. Ada satu gubuk atau warung di sana. Tentu saja saat ini tidak ada yang berdagang karena bukan musim pendakian. Sepi, hanya ada suara gemercik air dan hembusan angin yang menerpa dedaunan. Cahaya mentari tidak terlalu masuk ke sini, tertutup rimbunnya dedaunan dari pohon-pohon besar yang sudah berumur tua, khas pohon di hutan. Tanah berwarna hitam basah dan lembab. Kami selonjoran di tanah meneguk air yang kami ambil langsung dari sungai Cigowong. Kertak. Aku mencoba menggerakkan leher dan bahuku yang sejak kemarin malam terasa pegal, berat, dan selalu terasa ada aura dingin di punggungku. Tidak banyak membuang waktu, kami langsung survei area mana yang akan digunakan untuk camp pertama saat pelantikan nanti. Pelantikan kami menggunakan sistem walking camp, di mana selama 4 hari pelantikan akan camp di 4 tempat berbeda. Malam pertama di Cigowong, terakhir di Rawasendang. Tiba-tiba angin dingin berhembus cukup kencang. Kabut tipis mulai turun. Matahari tertutup awan. Aku mengedarkan pandangan. Suram. Aku buru-buru menancapkan pembatas area camp untuk peserta dan panitia. Aura yang kurasakan sudah tidak enak, padahal ini masih kurang lebih pukul 11 siang. Perlu diketahui, untuk melakukan pelantikan dan menggunakan area Taman Nasional Gunung Ciremai, apalagi selama 4 hari, tidak sembarangan, tapi melalui proses yang panjang, sehingga mengantongi surat izin dari Perhutani dan BKSDA setempat. Brak. Ham, tolongin saya. Dek, ada apa? Luna dan Hani berlari diikuti Ginar dan Arham yang menggotong seseorang. Menggotong Dika. Menggotong dari area sempit masuk ke area terbuka. Kebetulan aku dan Ersa berada terpisah dari yang lain. Ya Allah, ada apa? Aku sudah ketakutan, lututku lemas. Minta air, cepetan, cepetan. Tak, ambil air tak. Arham berteriak padaku, tapi aku linglung, diam, mematung. Kakiku seperti tertancap di tanah. Rasa takut menjalar ke seluruh persendianku. Tak. Akhirnya Ersa yang mengambil air. Aku kaget melihat Dika berbaring di tanah, tubuhnya mengejang. Jari-jari tangannya merenggang kaku dengan posisi seperti akan mencakar. Begitupun kakinya. Kepalanya menengadah sekuat tenaga melepaskan diri dari kungkungan Ginar dan Arham. Matanya terkadang hanya putih semua. Ada apa ini ya Allah? Tak, ayo bantu pegang kakinya. Aku tersadar mendengar teriakan Arham. Dengan ragu-ragu kesentuh kaki Dika. Aku menoleh kaget padanya. Satu tendangan menepis tanganku. Yang kuat tak? Kaki kanan dipegang aku dan Luna, kaki kiri dipegang Hanif. Ersa memegang tangan kanan, Arham memegang tangan kirinya. Sementara Ginar membaca entah apa meniupkan ke air. Dika terus saja berontak. Tenaganya begitu kuat dan kami berlima hampir tidak kuasa menahannya. Aku mengarahkan seluruh tenaga yang kupunya, seluruhnya, untuk menekan kaki Dika agar tidak terlepas. Minta kopi. Hah? Aku memastikan pendengaranku. Dika berbicara tapi bukan suaranya. Menggeram. Aku takut, tapi juga ada sedikit lucu. Kenapa minta kopi sih? Sedikit tidak ada akhlak ini jurik. Taulah, kami tidak memiliki makanan. Dika kembali berontak. Us. Suara kening gamelan terdengar jauh terbawa angin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Gusti yang Maha Penyayang. Aku menunduk gemetar sekuat tenaga menahan rasa takut. Sekuat tenaga memegang kaki Dika. Terbesit cerita Dika tadi malam. Bagaimana jikalau penghuni Rawasendang datang ke sini? Ham, ayo Ham, seduhin kopi. Ini kopinya. Ayo baca-baca Quran kalian. Ginar nampak gemetaran memberikan kopi dari saku celananya. Irham melepas tangan Dika yang beralih dipegang Luna. Seduh pakai apa ini? Irham juga gemetaran hilang orientasi. Apa ya? Semua seperti berpikir keras, tapi sebenarnya semua hilang fokus. Sama kamu, minta maaf kamu. Mata Dika membulat melotot ke Ginar. Seram. Iya, buru Ham, buru. Sekian lama tidak menemukan titik terang, akhirnya kami sadar ada alat masak yang Dika tenteng tadi.
Ginar berlari membawa kopi ke arah semak belukar sampai hilang dari pandangan kami. Entah apa yang dia lakukan. Dika sedikit melemah. Teman-teman yang lain membaca surat-surat sebisanya. Aku teringat ada Al-Quran kecil di saku. Dengan perlahan aku lepas pegangan di kaki Dika. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak tahu harus membaca surat apa. Jadi itu saja yang aku baca. Banyak yang kami pelajari untuk persiapan berada di alam, dari penanganan medis, bertahan hidup, kalori makanan, pengetahuan terkait makanan di alam, pemetaan, tali temali, fisik, dan lain-lain. Tapi kami tidak diajari cara menangani kondisi kesurupan. Ginar kembali, Dika pingsan. Bodoh, kami nekat, kami tidak membawa apapun. Kami memutuskan hanya memijat Dika sampai ia tersadar. Beruntung suara riuh gamelan atau apa itu tidak terdengar lagi, hanya riuh lewat seperti terbawa angin. Kita harus cepat pulang, bisiku pada Ersa. Aku terus merangkul lengan Ersa dan Luna di kiri kananku dengan ketat. Aku sungguh penakut. Iya tak. Jujur pundakku semakin berat, kepalaku mulai cenat-cenut, sakit. Mungkin aku hipoglikemi karena kurang makan. Kuteguk air Cigowong, jangan sampai aku terlalu lapar. Dika tersadar, tertunduk lemah. Minum beberapa teguk. Ayo cepat pulang, jangan sampai kesorean. Tanpa basa-basi dia berucap lirih. Pertak, jaga ucapan kamu. Dika mengingatkan Ginar. Kami berjalan cepat, sesekali berlari turun dari Cigowong. 1,5 sampai 2 jam menuruni Cigowong, menembus kabut yang mulai tebal bergulung-gulung. Kami mengejar sholat zuhur di bumi perkemahan. Di pertigaan kepalaku semakin sakit, megap-megap sampai ingin muntah. Pundakku sangat berat. Brak. Aku terduduk sulit bergerak, tepat di pinggir batu pertigaan. Aku masih merasa ada perempuan yang duduk di sana. Tak, semua menghampiriku. Mau aku gendong tak? Dika menawarkan diri. Aku menggeleng sambil memejamkan mata. Ayo, aku tertatih Dika memapaku. Berganti dari cerita sudut pandang Dika. Di pertigaan, aroma melati di siang bolong menguar memenuhi indera penciumanku, sedikit membuat pusing. Duk, di pertigaan aku berhenti mendadak sehingga Marta menabrakku. Permisi, jangan ganggu kami nggak akan ganggu. Aku berucap dalam hati. Aku lihat perempuan berbaju putih duduk di sela-sela batu dan pohon. Terhimpit tapi ia terkikik melihat kami yang akan lewat. Kepalanya terus saja bergerak ke kiri dan kanan, menyeringai seperti sedang berdendang. Mungkin aku sedikit indigo atau setengah indigo mungkin, entahlah. Kadang lihat kadang tidak. Tapi syukurlah dia tidak mengikuti. Di Cigowong, aku menancapkan pembatas pada area yang kami gunakan untuk camp. Kulihat Ginar pergi ke semak-semak. Dia pipis di sana. Hantu, ikut pipis ya, dasar hantu. Kulihat dia menebas batang pohon kecil yang menyebabkan bajunya tersangkut. Sambil cengengesan dia kembali. Kabut tipis tiba-tiba turun. Padahal tadi matahari bersinar cerah. Aku merasakan aura yang tidak nyaman. Sekelebat bayangan hitam tertangkap mataku. Wah, sesuatu menghantam diriku, gelap. Lepas sholat zuhur di bumi perkemahan, kurang lebih pukul 14.45 kami pulang. Masuk kami tidak mendaftar, pulang pun kami lewat samping. Karena sebetulnya kita pun sudah mengantongi izin dari Perhutani dan BKSDA. Matahari bersinar cukup cerah. Tidak ada kabut tebal layaknya di Cigowong. Tidak ada sepersen pun uang yang tersisa. Berharap ada mobil truk sayuran yang akan turun ke Cigugur atau ke kota. Menyusuri jalanan aspal dengan di kanan kirinya perkebunan sayur warga, kami berjalan dalam diam, menahan perih perut yang mulai melilit lapar. Tenaga pun sudah mulai terkuras habis. Membutuhkan waktu 1,5 jam melewati jalan raya yang menurun untuk ke jalan raya utama di Cigugur, dan 1 jam lagi dengan berjalan kaki untuk sampai ke kota. Tepatnya ke base camp di SMA kami. SMA kami berada di tengah kota. Perjalanan masih sangat panjang. Perlu membasahi baju kami. Sesekali kami beristirahat. Tapi sedari tadi tidak ada satupun truk sayuran yang kami harapkan. Tidak ada senda gurau yang bisa kami lakukan. Lemes, semua larut dalam pikiran masing-masing. Kalut. Tok. Buah mangga mentah bergelinding jatuh di depan Ginar.
pohon mangga warga ranum di pinggir jalan. Krau, ada yang mau? Kinar memakan buah mangga mentah itu dengan lahap. Menuruni jalanan turun Palutungan sampai Cigugur tidaklah terlalu menyiksa. Yang lebih menyiksa adalah perjalanan 1 jam sampai ke base camp. Kami harus pulang dulu ke base camp karena sebagian yang membawa motor diparkirkan di sekolah. Berjalan di tengah kota dengan baju dan wajah kumal, itu sedang uji nyali menarik perhatian banyaknya orang. Belum lagi banyaknya warung makan dan kaki lima yang menjamur. Aroma nikmat memaksa saliva keluar lebih intens. Gelap, aku menelan ludah, lapar. Sesekali aku beristirahat di trotoar yang cukup sepi, memijit-mijit pundak yang begitu sakit dan berat. Aku tidak lagi membawa tas, tapi rasanya sedang membawa carrier dengan kapasitas di atas 75 liter dengan full bawaan lengkap. Kenapa tak? Dika duduk di sampingku. Berat. Apa? Ini pundak. Aku duduk sedikit bongkok seolah beban berat menekan pundakku. Dika mengernyit. Kesapean mungkin tak? Langsung pulang ya, istirahat. Aku menarik nafas berat. Pinjam HP-nya boleh? Aku nggak bawa HP. Buat apa, Dik? Telepon anggota lain, suruh ngumpul di camp bahas ini, sekalian suruh bawa makanan. Aku menyerahkan HP-ku. Anggota tetap pecinta alam di angkatan kami berjumlah 22 orang. Dika menelpon secara singkat satu persatu 15 anggota sisanya. Pada zaman itu belum ada aplikasi WhatsApp seperti saat ini. BBM pun belum ada, hanya Nokia yang populer pada zamannya. Pukul 16.50 kurang lebih, sampai di base camp. Gebrak. Ya Allah, seneng banget nemu Ubin. Kumpaskan badan di lantai base camp. Tidur terlentang serasa menurunkan beban di pundak. Assalamualaikum. Anggota lain sudah mulai berdatangan. Tanpa permisi, kami segera melahap makanan yang dibawa sebagian anggota sampai ludes tidak bersisa. Rapat darurat dilakukan. Beberapa menyarankan meminta pertolongan ke orang pintar. Satu anggota ukti lulusan santri Husnul Khotimah menenteng kertas. Terjadi perdebatan ringan. Aku sendiri saat itu hanya mendengarkan. Gini aja ke orang pintar. Jangan ke dukun. Arham, kamu tahu Pak Ustadz yang di Cigugur? Satu orang menengahi. Apa bedanya? Dukun pakai sesajen komat kamit lalu disembur. Orang pintar itu Ustadz pakai media bacaan Al-Quran. Yang lain manggut-manggut. Aku tahu ikut aja. Capek pisan, segera ingin pulang. Akhirnya bubar, diputuskan. Aku, Ersa, Luna, Arham, Dika dan Gali, pacar Luna yang datang menjemput, pergi ke orang pintar di daerah Cigugur. Menggunakan 3 motor kami berangkat. Assalamualaikum. Sekali dalam seumur hidup pergi ke orang pintar. Di bayanganku, biasanya orang pintar memakai baju hitam-hitam dengan ikat hitam di kepalanya seperti di film-film, membawa nampan sesajen dan membakar kemenyan, lalu membaca mantra sambil badannya berguncang-guncang. Aku deg-degduk. Waalaikumsalam. Seorang laki-laki berusia sekitar 45 tahun ke atas, mengenakan kopiah hitam, baju koko putih dan sarung, keluar membuka pintu untuk kami. Sungguh jauh dari apa yang aku bayangkan. Tidak semenakutkan itu mungkin. Silakan masuk. Aku dengan tidak sopan mengedarkan pandangan ke seisi rumah, mencoba meneliti ada barang sesajen apa di rumah itu. Nihil, rumah biasa saja. Rumah sederhana yang hanya ada ruang tamu menyatu dengan ruang makan. 2 kamar dan 1 dapur. Bukan rumah modern, tapi rumah zaman dulu. Kami dipersilakan duduk di sofa yang sudah sobek di sana sini. Dika, Arham dan Gali pacar Luna hanya berdiri. Kami menceritakan maksud kedatangan kami. Bapak tersebut manggut-manggut, lalu pergi ke kamar. Wajahnya syahdu dan terlihat ketawaduan di sana. Tidak lama keluar membawa 2 buah paku besar, lalu membaca doa-doa yang tidak bisa dengan jelas aku dengar. Hanya mendengung saja. Wah, dia meniup paku itu dan dengan sigap membungkusnya dengan kain putih, seperti kain kafan. Neng, ini rampoknya banyakan. Kalau uang sudah dipakai, HP masih mereka pakai. HP-nya ada kemungkinan bisa kembali. Dia memejamkan mata seperti sedang menerawang. Coba di antara semuanya, ada yang menaruh identitas nggak di tasnya?
kartu siswa atau apapun. Kami saling pandang. Luna mengacungkan tangan. Ini beras disebar di depan rumah si Neng sambil baca sholawat. Dan beberapa kali aku lupa. Manfaatnya, nanti malam rampoknya ada yang memaksa dan menuntun mengembalikan barang ke rumah Neng. Asal benar ada identitas di dalamnya. Dengan ragu dan takut, Luna mengambil bungkusan beras di plastik kecil itu. Ini paku harus ditanam di bekas kalian mendirikan tenda. Sepertinya banyak gangguan juga di sana. Sama ditancapkan sambil membaca sholawat dan la haula sekian kali. Harus malam ini, biar yang ikut bisa pulang. Ada yang ikut Neng. Kami saling pandang. Lalu Ersa dengan enggan menerima bungkusan putih berisi paku tersebut. Tidak ada lagi amanatnya. Kami pamit pulang sambil menyisipkan uang 50.000 ke orang pintar tersebut. Uang hasil patungan mendadak para anggota. Di luar, siapa yang mau menancapkan paku ini? Arham bertanya. Sementara Dika menjawab panggilan telepon yang datang ke HP Arham. Sepertinya sesuatu yang serius. Maaf aku harus pulang. Mama minta cepat pulang, ada urusan mendesak. Tolong ini aku serahkan ke kalian. Tapi Arham juga harus nganter aku pulang, buru-buru. Dika nampak tergesa-gesa. Tak, kalau ikut ke sana hati-hati kamu ya. Dia menatapku khawatir. Iya Dik. Dika berlalu segera pergi. Akhirnya tinggal kami berempat. Mau tidak mau kami harus kembali ke bumi perkemahan. Tapi Gali, pacarnya Luna, menolak keras. Bersikuku ingin pulang dengan alasan rumah Luna jauh di pinggiran kota. Belum lagi harus menabur beras berisi doa itu. Dengan sangat berat hati dan sangat terpaksa, aku dan Ersa harus kembali ke bumi perkemahan. Astagfirullah, aku sudah bergidik ngeri. Andai boleh aku mau kabur saja. Matahari sudah mulai surup di ufuk timur. 5:30 kurang, yakin kita mau ke sana? Ucapku terbata-bata. Ersa mengusap wajahnya frustasi. Kami perempuan dan hanya berdua. Duh Gusti. Ayolah, bismillah aja tak. Ersa menstarter motor dengan tergesa-gesa. 15 menitan menggunakan motor kita sampai di bumi perkemahan. Tapi hanya kita tempuh kurang dari 10 menit. Ngebut. Di perjalanan aku telepon Uwa bahwa akan pulang lepas maghrib. Aku memang bukan orang asli kota ini. Hanya sekolah SMA di sini karena dulu SMA ini favorit di sana. Entah sekarang, jadi aku menumpang tinggal di Uwa, kakak kandung bapak. Benar saja di sini kabut tebal menutupi jarak pandang, seperti saat pertama kami datang untuk survei. Semua kengerian langsung terbayang-bayang menghantuiku. Aku ingin pulang, sungguh. Ya Allah, tolong lindungi kami. Badanku sudah panas dingin. Berat sekali melangkah ke area bekas kami camp. Kepalaku sudah limbung dibuatnya. Kebetulan, pos pendaftaran ada yang menjaga. Kami berbincang dan mengatakan hanya akan mengambil barang yang tertinggal di area atas air terjun. Syukurlah mereka memberi izin. Kami tergesa-gesa melewati jalur air terjun dan menanjak ke area tempat kemarin ngecamp. Berkali-kali kulirik jam di HP. Kami harus buru-buru jangan sampai azan maghrib berkumandang. Kami masih di area camp. Karena terburu-buru, aku sering terpeleset di area tanjakan yang dipenuhi akar beringin. Lelah dan lemas sekali rasanya. Pundakku juga berat dan dingin. Tengkuku panas dingin. Sampai di area camp, kami sejenak terpaku ke akar-akar besar pohon beringin yang menjuntai. Seperti ada magnet yang memaksa kami untuk menatap ke arah sana. Kabut semakin tebal. Angin dingin mengelus kulit kami. 17.45 sempat kulirik jam di HP. Aku menyenggol-nyenggol tangan Ersa, menyuruh maju lebih dulu. Tapi Ersa pun enggan melangkah. Berat sekali memang. Pelan-pelan sekali kami maju ke tengah, ke area bekas kami camp. Pelan sekali, menahan suara dari kaki yang melangkah, seolah takut membangunkan seseorang. Aku memeluk lengan Ersa erat, mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru. Dedaunan hanya terlihat samar karena tertutup tebalnya kabut. Sepi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada orang lagi. Tidak ada tenda yang berdiri juga. Gerimis kecil mulai turun. Ini benar-benar seperti film horor yang pernah ku tonton. Adegan film yang klasik seperti dibuat-buat. Tapi ternyata ketika mengalaminya sendiri, ini benar-benar menyeramkan. Menguras seluruh energi saking takutnya.
Allahu Akbar. Kami berdua terduduk di tanah basah saking kagetnya. Aku memeluk Ersa, menyembunyikan wajah di hijabnya. Dek. Lagi apa sih kalian? Ayo cepetan, itu tancapkan pakunya. Serem gini. Ternyata Arham menyusul kami setelah mengantar Dika. Mungkin dia khawatir dan merasa bertanggung jawab pada kami. Aku mengembuskan nafas keras, lega. Segera kami merangkak ke tengah. Tepat di tengah lahan, kami mencari-cari sesuatu untuk membantu menancapkannya. Tidak ada, membuang waktu sungguh. Aku mengeluarkan HP, yakin HP-ku benar-benar tahan hujan. Angin badai, jatuh terbanting pun dia masih oke. Ersa pun menancapkan paku dengan tergesa-gesa. Aku memukul paku tersebut dengan HP agar tertancap sempurna. Duk, duk, duk. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hujan semakin deras, kami pasrah basah-basahan lagi. Sementara Arham hanya berjaga di pinggir area dasar. Dengan susah payah satu paku sudah tertancap. Prosesnya cukup lama, sepertinya tanahnya terdiri dari batuan dan tanah cadas, tidak gembur seperti yang kami bayangkan. Ham, cari batu sih biar cepet ini. Iya bentar. Arham berputar-putar mencari batu, sementara kami masih mencoba menancapkan paku kedua. Hujan mulai besar, badanku mulai kedinginan. Ada yang tertawa sebentar, tapi bulu kuduk sudah meremang parah. Astagfirullahaladzim. Aku dan Ersa gemeteran, tidak berani menoleh, yakin suara itu dari beringin di belakang kami. Takut banget. Duk, duk, duk. La haula. Dengan sekuat tenaga aku pukulkan HP ke paku. Tapi karena gemetaran lenganku tidak stabil, maka ujung paku meleset terus tanahnya licin. Paku juga tidak berdiri stabil karena Ersa juga gemeteran megang pakunya. Susah banget ya Allah. Satu kali lagi ada yang tertawa, seolah menertawakan kami yang ketakutan. Rasa takut kami menjadi titik terlemah yang menambah magnet datangnya mereka. Astagfirullah, ya Allah. Duk, duk, duk. Arham datang dan langsung memukul paku dengan batu. Aku membaca la haula dan sholawatnya. Tertawanya khas dengan ujung yang panjang, yang pernah dengar pasti tahu. Bau melati menyeruak, menusuk penciuman. Duk, tap. Selesai. Tanpa babi-bu kami langsung lari tunggang langgang. Tidak menoleh sedikit pun ke pohon beringin. Takut. Srak. Bodoh amat kami bertiga, perosotan menggunakan pantat di tanah licin karena hujan sedikit berlumut. Daripada kami terjatuh atau hanya jalan pelan-pelan saja. Sampai di area yang rata, kami masih terus berlari di pematang terasering, menembus kabut berlari ke arah gerbang bumi perkemahan. Serasa kuntilanak itu mengejar-ngejar. Sesekali terdengar suaranya terbawa angin. Mulai gelap, kami tidak berani lewat air terjun. Nafasku tersendat, pengap, bauku berat. Sampai di pos penjaga sudah tidak ada. Ersa dan Arham buru-buru menstarter motornya. Aku dibonceng Ersa, tapi motor Vespa butut Arham tidak mau menyala. Ya Allah, takut banget kami. Akhirnya menyala juga setelah ditendang berkali-kali. Alhamdulillah. Kami tancap gas ngebut di jalanan licin, menembus hujan yang terasa sakit ketika mengenai kulit saking derasnya. Aku tidak memakai helm, tidak ada lagi, sehingga sulit untuk membuka mata perih karena hujan. Jalanan turun dan berkelok-kelok kami tetap ngebut. Bodoh amat, takut. Beruntung kami selamat tidak sampai kecelakaan. Sampai di jalan raya besar, azan maghrib sudah berkumandang. Aku ikut dulu ke kosan Ersa dekat sekolah. Mandi, ganti baju dan sholat. Tentunya pinjam baju Ersa dengan maksud agar Uwa di rumah tidak khawatir melihat kacaunya penampakanku. Aku pulang diantar Arham yang menunggu di sekolah. Di rumah aku tidak banyak cerita kepada Uwa. Kusempatkan telepon mama dan bercerita secara singkat, yang intinya aku kehilangan uang dan meminta didoakan agar diberi jalan keluar terbaik. Air mata sudah mengenang, tapi aku pura-pura kuat agar mama tidak terlalu khawatir. Selanjutnya aku langsung masuk ke kamar dan mencoba tidur. Sebelum tidur ku baca ayat Kanzul Arsy. Dilanjut dengan surat Al-Waqiah dan Ar-Rahman. Pukul 1 dini hari. Duk, duk, duk. Ada sesuatu yang memukul-mukul tembok luar kamarku, seperti kepala yang dibenturkan ke tembok. Kamarku terletak paling belakang. Ada 2 jendela atas, dan di belakang ada jalan gang beserta 1 rumah tetangga.
Suara itu dari tembok yang di gang. Kubuka mata, ingin aku melihat lewat jendela belakang. Tapi rasa takut menjalar. Akhirnya aku bersembunyi di dalam selimut. Sedetik kemudian ada yang menangis seperti lewat saja sepanjang gang. Dek, aku tahu ini udah gak benar. Duk, duk, duk. Lagi, aku sudah menggigil di dalam selimut. Ada yang tertawa terkikik terus terkikik. Terkikik seolah tahu aku sudah panas dingin, menahan rasa takut. Ini benar-benar di belakang, dekat sekali. Brak, tok, tok, tok. Wah, wah. Aku tidak tahan karena takut, berlari keluar kamar menggedor-gedor kamar Uwa. Gak peduli ini tengah malam, gak peduli Uwa lagi tidur juga. Wah, kenapa dek? Uwa terkaget-kaget membuka pintu dengan mata setengah terbuka. Wah, saya tidur sama Uwa ya, takut. Iya tuh, Pak, Bapak tidur di kamar Cidede. Tidak banyak bertanya, Uwa mengiyakan saja. Uwa laki-laki beranjak pindah kamar. Mah, bawa si Dede ke Pak Ustadz. Ada yang gak benar. Iya, besok kita ke Pak Ustadz ya dek. Iya Wak. Aku masih menggigil langsung bersembunyi di bawah selimut. Besoknya aku dan teman-teman masuk sekolah seperti biasa. Belum ada kabar baik dari Luna. Tidak ada yang mengantarkan barang rampokan kami seperti yang diperkirakan orang pintar kemarin. Hati kami sudah ketar-ketir. Dari mana kami harus mencari uang gantinya. Dapat kabar dari Ginar dan Hanif. Mereka pun minta petunjuk ke Ustadz karena beberapa juga mendapat gangguan di rumahnya. Dan sama seperti Luna, Ginar pun menabur beras di pekarangan rumahnya. Pulang sekolah aku dibawa ke Pak Ustadz kenalan Uwa. Ternyata ada kuntilanak yang mengikutiku. Menurut penerawangannya, dia aku gendong selama perjalanan pulang pergi ke Cigowong dan ikut ke rumah. Itu yang menyebabkan pundakku terasa sangat berat. Beberapa ritual dilakukan sampai akhirnya dia dikembalikan ke asalnya. Neng Marta ya, ini kepala desa Palutungan. Tas Neng dan kawan-kawan ada di rumah Bapak. Kalau ada waktu diambil saja ke sini. Satu SMS dari nomor yang tidak dikenal masuk ke HP-ku. Setengah tidak percaya aku hubungi teman-teman yang survei kemarin. Sepulang sekolah kami bertuju langsung tancap gas ke rumah Pak Kades di Palutungan. Benar, semua tas kami ada di sana. Kami cek satu persatu kondisi tas, raib. Kosong semuanya sampai baju ganti pun tidak ada yang tersisa. Kecuali tas aku, bahkan satu buah apel pun tidak tersentuh. Uang masih utuh tidak kurang 1% pun. Masya Allah, ini sebuah keajaiban. Keajaiban doa-doa. Aku dan teman-teman berulang-ulang mengucap syukur dengan hati yang mengharu biru sampai meneteskan air mata. Usut punya usut diperkirakan malingnya kesiangan lalu melempar semua tas ke perkebunan sayur warga. Lalu ditemukan oleh petani dan cuma tas aku yang belum terjamah sama sekali. Pak Kades menemukan kartu identitas perpustakaan di tasku. Kami mencoba mentafakuri setiap kejadian. Kenapa semua bisa menimpa kami? Kami tidak merasa melanggar aturan alam. Kami berangkat pun pamit pada orang tua masing-masing. Kami tetap beribadah. Satu hal yang kami simpulkan memang keadaan kami saja yang sedang apes. Salah waktu mengganggu pesta penghuni Rawa Sendang. Di sana terkenal penghuni yang galak. Satu kumpulan penghuni terganggu seperti terkoneksi ke seluruh penghuni di kaki Gunung Cermai. Sehingga dimanapun kami berada, terus saja dapat gangguan. Di sana kami belajar bahwa kami hidup berdampingan dengan alam lain, saling menghormati dan menghargai, dan jangan pernah lepas mengingat sang pemilik segalanya, Allah Azza wa Jalla. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.